Let's sing together. Setiap manusia pernah terhilang, jatuh bangun di dalam dosa. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup mampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda, yang ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, bebaskanku, bawa aku yang baru. Anugerah-Mu ubahkan kami Tuhan, berkatiku. Anugerah-Mu layak aku terima surga-Mu. Thank you, Jesus. Your grace, your grace, your grace. Thank you, Jesus, for your grace. Thank you. Bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layak aku. Anugerah-Mu ubahkanku. Anugerah-Mu berkatiku. Anugerah-Mu layak aku terima surga-Mu. Thank you, Jesus. Praise God. Thanks, Jesus. Halo semua jemaat Tuhan, semuanya kabarnya baik, amin. Sebelum kita mau mendengarkan sebagian daripada sharing firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna bagi setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami ada saat ini Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sambung kebenaran firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Yaitu kita bacakan ya, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus.
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Haleluya. Di sini dikatakan jadilah kuat. Kita diajarkan untuk menjadi seorang anak Tuhan yang kuat. Terkadang persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita sering kali membuat semangat hidup setiap anak-anak Tuhan berkurang dan bahkan menjadi lemah seperti itu ya. Tetapi di saat ada nasihat, jadilah kuat, jadilah semangat, tetaplah semangat seperti itu, maka akan menumbuhkan semangat yang baru bagi setiap jiwa, bagi setiap kita ya saudaraku. Untuk menjadi pribadi yang kuat, kita harus melewati suatu proses yang susah, yang bukan dibilang susah sih sebelum, tapi yang harus memang panjang seperti itu. Dan proses itu membutuhkan waktu, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan proses itu untuk menjadi kuat, di mana orang-orang yang lemah, tidak berdaya, membutuhkan pertolongan, dan bahkan orang-orang yang kuat. Dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan, bahkan kita sebagai manusia yang lemah, kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, yang memiliki kuasanya yang sangat besar. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saat ini berisikan yaitu bagaimana di sini diceritakan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam kasih Kristus Yesus. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus yang saat itu karena jemaat pada masa itu yaitu sedang menghadapi ajaran sesat. Di situ dikatakan kemerosotan moral dan bahkan spiritual yang menyembah berhala seperti itu ya saudaraku. Kita belakangan ini atau beberapa bulan ini banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Bisa dikatakan tahun ini adalah tahun pertama yang paling sengsara daripada tahun-tahun sebelumnya. Atau bisa juga dikatakan tahun ini tahun ujian, kayak gitu. Itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk tetap setia, untuk tetap kuat, untuk tetap taat di dalam Kristus Yesus. Untuk menjadi kuat kita harus membangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu doa syafaat, saat teduh, bahkan ibadah online. Itu membutuhkan suatu kekuatan juga ya untuk batin kita seperti itu. Biarlah kita tidak hanya menjadi kuat di dalam jasmani saja, melainkan juga di rohani kita. Amin saudara. Haleluya. Ketika kita mengalami berbagai rintangan, tantangan, bahkan pergumulan hidup di dalam bidang apapun itu saudaraku, yaitu baik secara ekonomi, secara keuangan, secara pekerjaan, studi, atau bahkan kesehatan maupun kepelayanan kita saat ini seperti itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap menjadi kuat, menjadi anak Tuhan yang kuat, yang memiliki semangat hidup seperti itu. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, teguh. Bisa dikatakan kita itu menjadi orang, diibaratkan pohon, menjadi pohon yang kokoh seperti itu ya. Biarlah kita juga demikian menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab kita yakin Tuhan pasti akan senantiasa bahkan selalu menolong kita dan menguatkan kita melewati masa-masa sulit. Saya percaya saudara, dan saat ini saya mampu, bahkan saudara mampu menjalani hari-hari yang sangat sulit ini. Saya percaya karena Tuhan selalu beserta dengan kita, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudaraku, biarlah setiap kita menjadi pribadi yang betul-betul boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan, menjadi pribadi yang mau memberikan hati kita untuk Tuhan, menjadi pribadi yang jadi berkat oleh karena hidup kita
banyak jiwa yang datang di masa-masa saat ini. Inilah saatnya kita harus kembali berperang untuk roh kita, karena kita berperang bukan untuk melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh di udara ya saudara. Di situ dikatakan di situ dikatakan kita itu harus menjadi anak Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kita memiliki pribadi yang untuk panutan hidup kita. Oleh karena itu, jika Tuhan Yesus saja mampu, kenapa tidak dengan kita? Karena firman Tuhan sendiri berkata, kita serupa bahkan segambar dengan Tuhan. Kita diurapi, kita diberikan kekuatan, kita diberikan segala apapun yang kita mau. Baik harta jasmani dan rohani kita semuanya Tuhan mau berikan kepada kita. Kenapa tidak dengan kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan? Amin. Saya percaya saudara yang dengarkan sharing ini pada hari ini semuanya menjadi pribadi yang kuat, yang tetap bersemangat, bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang akan memberi hatinya untuk Tuhan pakai lebih lagi, untuk Tuhan pergunakan lebih lagi, karena hidup ini adalah kesempatan. Selagi kuat, selagi masih bisa berdiri, marilah sama-sama kita memberikan hati kita, memberikan tubuh, jiwa, bahkan roh kita sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita menutup kebenaran firman ini dengan kita berdoa. Puji-pujian dan hormat kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang singkat ini. Kami percaya, kami bahkan tahu Tuhan saat ini Tuhan Yesus kami mengalami kesulitan, tapi kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami seumpama Raja Wali Tuhan yang Engkau bawa semakin lebih tinggi lagi Tuhan. Sekalipun kami semakin tinggi, biarlah kami tetap menjadi semakin rendah hati Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap menjadi kuat Bapa, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah Tuhan yang kuat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, diagungkan, disembah dan ditinggikanlah Engkau Tuhan, bahkan dimuliakanlah Engkau lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Setia